Fabio Quartararo dari Yamaha menyebut Marc Marquez tak terkalahkan dalam beberapa kondisi di MotoGP. Namun percaya bahwa dengan motor yang setara, ia memiliki potensi untuk sangat cepat melawannya. Selama musim rookie-nya pada 2019 bersama Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo bertarung sengit dengan Marc Marquez dalam beberapa balapan, termasuk duel dramatis di lap terakhir di Misano dan Buriram tahun itu. Pertarungan ini diprediksi akan menjadi awal dari perebutan gelar antara keduanya dalam tahun-tahun berikutnya. Sebelum Marquez mengalami cedera parah pada lengan kanannya di Grand Prix Spanyol 2020. Setelah meraih gelar juara dunia pada 2021, Quartararo tetap menjadi salah satu pembalap yang paling dihormati di grid meskipun performa Yamaha menurun. Pembalap Prancis itu mencatatkan 4 pole position dan 2 podium sepanjang musim 2025. Fabio Quartararo versus Marc Marquez dengan motor yang setara. Dalam wawancara dengan media Spanyol AS, Quartararo menilai peluangnya untuk bersaing dengan Marquez secara setara. Dalam kondisi tertentu, dia nyaris tak terkalahkan, tapi dalam kondisi kering kami bisa memberinya sedikit masalah, ujar Quartararo kepada AS. Dalam hal kecepatan murni, saya punya potensi untuk sangat cepat. Berbicara lebih lanjut tentang Marquez, Quartararo mengibaratkan performa juara dunia 8 kali itu seperti pemain di game FIFA yang semua atributnya maksimal. Saat saya bicara tentang dia, itu bukan untuk terlihat baik atau buruk, tambahnya. Saya rasa tidak ada yang setara dengan Marquez saat ini, dan saya tidak hanya bicara tentang sekarang, tapi juga dalam 10 tahun terakhir. Dia luar biasa dalam segala hal, basah, kering, bahkan dengan satu lengan yang cedera. Dia tetap cepat dalam segala situasi dan merupakan panutan, karena ada hal-hal yang sulit bagi saya, misalnya saat lintasan basah sebagian. Saya tidak senyaman dia dalam kondisi seperti itu, tapi dia tetap nekat masuk. Itu seperti di FIFA, semua pemainmu level 99. Dalam wawancara yang sama, Quartararo juga menyebut Pecco Bagnaia dan Alex Marquez, saingan terdekat Marc, sebagai 2 pembalap yang paling dia perhatikan sepanjang musim 2025. Setelah 12 seri, Marc Marquez memimpin klasemen kejuaraan dengan keunggulan 120 poin atas Alex Marquez, setelah meraih 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race. Marco Bezzecchi mampu mengungguli Marc Marquez pada akhir pekan balapan terakhir, memimpin seluruh lap di sprint race hingga akhirnya pembalap Ducati itu berhasil mengejarnya di lap terakhir. Hal serupa juga terjadi di balapan hari Minggu, ketika pembalap Aprilia itu melintasi garis finish sebagai pemimpin sebanyak 6 kali sebelum Marquez merebut posisi terdepan. Tak diragukan lagi, ini adalah penampilan yang sangat baik dari pembalap yang hingga Brno menjadi satu-satunya wakil tim pabrikan Noale itu. Bisa dibilang dia sedikit lebih kuat dari saya, terutama di area traksi, ujar Bezzecchi, menyoroti keunggulan utama motor Marc Marquez. Saya bisa mengerem dengan keras, dan saya rasa saya juga lebih kuat darinya dalam hal itu. Tapi ketika dia mulai berakselerasi, dia membawa kecepatan tinggi di tikungan, membawa banyak momentum, dan melakukannya dengan sangat halus. Lanjutnya menganalisis gaya berkendara dirinya dan pembalap resmi Ducati itu, seperti dilansir dari media Crash. Marc sangat kuat di semua aspek. Tentu saja, berhadapan langsung dengan pemimpin klasemen MotoGP bukan perkara mudah, namun jelas itu sudah merupakan sebuah pencapaian bagi Aprilia dan juga Bezzecchi. Mungkin karena saya mengerem terlalu keras,
saya jadi tidak cukup halus, dan di trek ini, itu sangat krusial karena sirkuitnya sangat cepat dan mengalir. Jadi saya tidak bisa melihatnya dari dekat dalam waktu lama, tapi saya bisa lihat cara dia mengendarai begitu halus, dan itulah perbedaan terbesar antara saya dan dia. Lanjutnya menceritakan pengalaman di balapan utama hari Minggu di Brno. Tanpa diragukan, Mark sangat kuat di semua aspek. Aku pembalap Italia itu akan keunggulan Marquez, yang tampil bak bunglon di setiap sirkuit dalam kalender kejuaraan dunia, bukan hanya di sirkuit yang secara historis cocok dengannya. Itu sudah terlihat sejak hari Sabtu, bahkan Jumat. Dia sangat kuat dalam segala kondisi. Saya rasa mereka sedang berada di momen terbaik dalam hal kerja tim di paddock. Setuk motornya, gaya balapnya, semuanya berjalan dengan sangat baik. Tegas Bezzecchi, memuji kemampuan adaptasi Marquez baik dalam kondisi basah maupun kering, serta gaya balapnya yang selalu mampu membawanya menuju kemenangan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, juga dianggap tampil licik usai menorehkan dominasinya pada paruh pertama MotoGP 2025. Nama Marc Marquez menjadi mentereng usai menunjukkan performa yang sulit dikalahkan sepanjang paruh pertama MotoGP 2025 ini. Si alien tampil brilian sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati dengan bertengger di puncak klasemen dari 12 seri yang sudah dijalani. Total 381 poin digenggam Marquez, untuk memberikan keunggulan sebesar 120 angka dari rival terdekatnya Alex Marquez. Marquez berada di puncak setelah dia menorehkan 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan di sesi sprint race. Dominasi pembalap berusia 32 tahun itu yang masih sulit dihentikan turut mengundang perhatian dari Giacomo Agostini. Di mata Agostini, Marquez telah menunjukkan performa yang sangat hebat sejauh ini sebagai salah satu andalan tim pabrikan Ducati. Selain tampil hebat, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu menilai selain karena bakatnya, Marquez juga memiliki kelicikan. Sifat liciknya juga membantunya untuk mengalahkan para lawan saat beradu cepat di lintasan. Marquez telah menunjukkan performa yang hebat karena dia telah menunjukkannya, kata Agostini, dilansir dari laman Motosan. Dia telah membuat semua orang melihat bagaimana dia membalap. Dia telah menunjukkan keahlian dan kelicikannya dalam balapan, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Agostini juga tidak sependapat dengan pandangan yang menyebut bahwa dominasi Marquez membuat kompetisi membosankan. Saya tidak mengerti bagaimana orang bisa mengatakan ini melelahkan, kata Agostini menjelaskan. Lebih lanjut, peraih gelar terbanyak sepanjang sejarah MotoGP dengan 15 trofi itu menilai Ducati telah berperan besar membuat Marquez hebat lagi. Pasukan Borgo Panigale dianggap berhasil memberikan rasa nyaman kepada Marquez sehingga dia bisa menemukan dirinya lagi. Mungkin ada yang masih belum mengerti bahwa Marquez kuat, dan saya tidak tahu mengapa, dia telah menang banyak dan selalu kuat, kata Agostini. Sekarang dengan Ducati, yang merupakan motor hebat, dia telah menemukan dirinya dengan baik, dia merasa nyaman dengan tim. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia senang berada di Ducati, bahwa mereka memiliki hubungan yang profesional tetapi juga bersahabat. Jadi lebih dari itu, Ducati memiliki seorang pembalap yang merupakan salah satu yang terbaik, semua orang pasti akan menyukainya, imbuhnya.
Ada sebuah fakta menarik setelah MotoGP 2025 merampungkan 12 seri untuk jeda paruh pertama kejuaraan dunia. Jumlah bonus yang diraih Marc Marquez lebih dari cukup mengalahkan gaji 10 pembalap MotoGP 2025. Marc Marquez mendominasi kejuaraan dunia MotoGP 2025 dengan memimpin di tabel klasemen sementara. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mengumpulkan 381 poin, diikuti sang adik, Alex Marquez di posisi kedua, dan Francesco Bagnaia urutan ketiga. Jumlah poin Marc Marquez diraih berkat 8 kemenangan pada balapan utama dan 11 kali finish terdepan pada sprint race dari 12 seri MotoGP 2025. Diakini, rider berjuluk The Baby Alien ini tinggal menunggu waktu saja untuk menyegel gelar juara dunia MotoGP 2025. Beberapa sorotan menghiasi jeda paruh musim MotoGP 2025, baik itu dari dalam maupun luar lintasan. Tapi yang paling menarik atensi adalah besaran bonus Marc Marquez yang jumlahnya hingga detik ini mengalahkan gaji per musim 10 pembalap MotoGP 2025. Dirangkum dari laman Motosan, Marc Marquez bakal mendapatkan 150.000 euro atau 2,8 miliar rupiah setiap kali memenangkan main race. Selanjutnya, jika finish balapan utama di posisi kedua, pembalap pabrikan akan menerima 80.000 euro atau 1,5 miliar rupiah, dan setiap finish di posisi ketiga akan dibayar 40.000 euro 760 juta rupiah. Jika menang sprint race hari Sabtu akan mendapatkan 40.000 euro atau 760 juta rupiah. Seperti yang disinggung awal, MM93 telah mengumpulkan 8 kali kemenangan dan 11 kali sprint race, serta finish kedua dan ketiga pada balapan utama masing-masing sekali. Tribun News menjumlah bahwa bonus Marc Marquez yang diterima hingga seri ke-12 MotoGP 2025 mencapai 1.760.000 euro, atau sekitar 28,6 miliar rupiah. Itu terlepas dari besaran gaji pokok yang diterima Marc Marquez. Dirangkum dari laman Paddock GP, Marc Marquez memiliki gaji 9 juta euro atau sekitar 146 miliar rupiah. Kendati jumlah ini belum bisa menjadi patokan karena pembalap asal Spanyol tersebut juga memperoleh kompensasi dari sponsor. Singkirkan dulu besaran gaji pokok Marc Marquez. Sebab besaran bonus yang diterimanya hingga seri ke-12 saja, cukup untuk mengalahkan 10 gaji per musim pembalap MotoGP 2025. Berdasar data yang dirangkum dari laman Paddock GP, ini daftar pembalap MotoGP 2025 yang gaji per musimnya lebih sedikit dari bonus Marc Marquez di 12 seri awal. General Manager Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna, mengetahui spekulasi dan tuduhan yang tak berdasar ditujukan kepada pembalapnya, Marc Marquez. Motor Ducati Desmos Sedici GP25 disebut hanya untuk Marquez setelah penampilannya yang begitu dominan. Pasalnya dua rider Ducati lainnya yang sama-sama menggunakan motor versi terbaru harus terseok-seok mengalami kesulitan yang sama. Kesulitan bahkan turut dialami pembalap tim pabrikan itu sendiri yakni Francesco Bagnaia. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, juga merasakan hal yang serupa. Adapun Marquez berhasil melesat sendirian hingga sudah mencetak 5 kemenangan berturut-turut dengan raihan sapu bersih dalam sprint dan balapan panjang. Meski begitu, pencapaian Marquez justru membuat orang banyak bertanya-tanya. Apakah bakat alami atau motornya? Ducati bahkan disebut sudah bukan motor tak terkalahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi pujian utama diberikan kepada Marquez. Marquez mulai menjadi titik sentral dalam kekuatan Ducati pada MotoGP. Gigi Dall'Igna geram mendengar spekulasi yang tak berdasar tersebut. Dia sama sekali tak peduli dengan tuduhan atau pembicaraan miring mengenai timnya. Dengar, bagi saya, yang penting adalah menang. Setelah itu, saya tidak peduli dengan hal lain, kata Dall'Igna kepada media Spanyol AS.com dilansir via Corse di Moto.
Apa yang dia Marquez lakukan untuk bergabung dengan Ducati hanya dilakukan oleh sedikit atlet di olahraga manapun di dunia, jadi dia pantas dihormati, ujarnya. Menurutnya, Marquez pantas mendapatkan kehormatan di Ducati. Apalagi Marquez mencetak sejarah dengan menjadi pembalap Ducati pertama yang berhasil mencetak kemenangan dalam 5 seri balap beruntun. Kemenangan ke-8 musim ini dari 12 balapan, ke-70 secara keseluruhan, 5 kemenangan ganda beruntun di sprint dan Grand Prix, ucap dalinya lagi. Mark adalah pembalap Ducati pertama yang mencapai tonggak sejarah ini, setelah memenangkan semua kecuali 1 balapan sprint hari Sabtu. Supremasi ini melampaui kemenangan-kemenangan sederhana dan menunjukkan betapa hebatnya pekerjaan yang kami lakukan dalam simbiosis antara motor dan pembalap, yang membuat kami bangga, tutur insinyur Italia itu. Penghormatan yang pantas untuk kelas Mark yang luar biasa, dan, yang terpenting, cerdas. Ia selalu tahu bagaimana mengelola berbagai situasi dan kondisi balapan, baik dengan memimpin dari putaran pertama hingga terakhir dengan kendali penuh, seperti di Jerman, maupun dengan memulai dengan lebih hati-hati. Lalu mencapai kecepatan maksimum di pertengahan balapan, menjaga jarak aman dengan semua orang tanpa mengambil risiko. Gigi Dall'Igna sudah tak lagi meragukan kemampuan Marquez yang mampu mengatasi balapan dalam keadaan kering maupun basah. Mengoptimalkan setiap keadaan, baik kering maupun basah, ucapnya. Di saat-saat krusial untuk mengeluarkan yang terbaik dari motornya dan dari dirinya sendiri, menggabungkan kecerdikan dan naluri, memodulasi pengalaman seorang juara dan keinginan yang tak pernah habis untuk menang. Ya, seorang juara yang, justru karena ini, menunjukkan kerendahan hati dalam kesadaran harus terus tumbuh dan berkembang, ujar Dall'Igna. Carlo Pernat kembali buka suara, mengulas tuntas segala kejadian panas di Brno akhir pekan lalu. Dan tak perlu diragukan lagi, sosok utama dari drama MotoGP kali ini tak lain dan tak bukan adalah Marc Marquez. Apalagi, kejuaraan dunia kini memasuki jeda musim panas, dan di momen krusial ini Marquez tampil menggila. Di Brno, ia kembali menggondol 37 poin penuh. Pembalap Ducati Lenovo itu unjuk gigi dengan penampilan spektakuler, menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama hari Minggu. Tapi tunggu dulu, pertunjukan luar biasa tak hanya datang dari Marquez. Ada Pedro Acosta dan Enea Bastianini yang tak mau kalah. Mereka berhasil membawa KTM melesat hingga naik podium, mencuri sorotan dengan aksi penuh kejutan. Di tengah gemuruh kompetisi, Carlo Pernat pun angkat bicara lewat GP1, membagikan analisanya dengan gaya khas yang selalu tajam. Di sini, bersama Marquez, kita sedang memburu sejarah, seru Pernat. Ini sudah 5 kali berturut-turut dia menyapu bersih kemenangan. Sebuah prestasi luar biasa yang dulu juga pernah ia capai bersama Honda. Buat saya, semakin terlihat jelas. Ketika Gigi Dall'Igna membawa Marquez ke Ducati, itu adalah langkah visioner. Gerakan besar untuk kembali merebut mahkota dunia. Tapi meski mengkilap di atas kertas, realitanya tidak semudah itu. Motor ini bukan mesin ajaib, lanjutnya. Bahkan Marquez pun, sesekali, secara halus mengakui bahwa YP25 ini sulit banget buat disetel. Dan masalah itu bukan hanya milik Marc. Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia pun ikut terjebak dalam labirin teknis. Di Gia seolah kehilangan arah, bagai tak memahami motornya sendiri. Tapi hanya Marquez, dengan kelas dunia yang ia punya, yang bisa menari di atas semua masalah itu. Lalu, Pernat menegaskan, yang pasti, Gigi Dall'Igna tidak akan tinggal diam. Ia bukan tipe yang mau mengalah begitu saja dari rival. Saya yakin, mereka akan datang dengan sesuatu yang baru. Tapi jujur saja, tahun ini berat. Marquez kini menjelma jadi penyelamat Ducati. Ya, mungkin kata penyelamat
Terdengar dramatis. Aku pernat sambil tertawa kecil. Tapi kenyataannya, dialah yang menjaga Ducati tetap di barisan depan. Lihat saja klasemen. 3 Ducati memimpin. BZC pun mulai merangkak ke atas.